Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid sampai pada fasal kemarin terakhir, fasal Hifdzul Jawari ya. Sekarang masuk fasal baru. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu satu fasal. Wayam bagi dan seyogyanya, seharusnya lil muridi, bagi seorang murid, orang yang ingin sambung kepada Allah, alla yazala, apa seharusnya terus menerus siapa murid ala toharotin, itu atas keadaan suci. Jadi ini anjuran kepada seorang murid, orang yang ingin sambung kepada Allah, orang yang ingin dekat kepada Allah, itu dianjurkan untuk terus menerus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kita ini seorang murid ini kan ingin menghadap Allah ya, ingin dekat kepada Allah. Kalau menghadap kepada Allah dalam keadaan najis, itu ya kurang pas. Sama halnya ketika kita sholat, kalau nggak wudhu ya nggak sah sholat kita. Sama halnya ini, kita ingin mendekat kepada Allah, ingin menghadap kepada Allah ya, seharusnya kita dalam keadaan suci. Makanya kita dianjurkan untuk terus menerus dalam keadaan suci. Wakul lama dan kapan saja ahdasa, berhadas siapa murid, tawadoa, maka berwudu siapa murid, wasola, dan sholat siapa murid, rokaat ini dengan 2 rakaat. Jadi kapan saja seorang murid nih, kita ini berhadas ya, maka hendaknya wudu, langsung wudu. Gak berhadas ya langsung wudu. Makanya ulama-ulama dulu atau orang-orang yang ma'rifatullah, orang yang sudah ma'rifat pada Allah, itu dulu itu mengamalkan namanya dawamul wudu, terus menerus berwudu. Sekalinya berhadas ya langsung wudu. Kalau hadas kecil ya wudu, kalau hadas besar ya mandi junub. Kemudian sholat 2 rakaat. Wa in kana, jikalau ada siapa murid muta'ahilan, itu orang yang mempunyai istri atau yang berkeluarga, wa ata, dan telah mendatangi atau menjima siapa murid ahlaha, pada istrinya murid, fal yubadir, maka hendaklah cepat-cepat siapa murid bil ightisali, dengan mandi, minal janabati, dari jinabah, fil waktu, di waktu itu juga. Jadi kok tadi ya, kalau junub, kalau hadas besar junub, itu ya segera mandi janabah. Jadi jangan kok junub terus mandinya nanti. Itu kalau punya istri ya. Kalau nggak punya istri ya, misalnya mimpi basah, itu kan juga junub ya. Kalau mimpi basah, bangunnya pas misal malamnya mimpi basah, paginya langsung mandi, jangan ditunda-tunda. Walayam kusu, dan tidak diam siapa murid junuban, hale orang yang junub ya, langsung mandi. Pokoknya junub langsung mandi, kena hadas kecil langsung wudu, kena hadas besar langsung mandi. Wayastainu, dan minta tolong siapa murid ala dawamit toharoti, atas langgengnya suci, bikil latil akli, dengan sedikitnya makan. Jadi sedikit makan ini adalah istihad kita atau usaha kita agar kita bisa dawamut toharoh, agar bisa terus menerus dalam keadaan suci, nggak makannya dikit aja. Bahkan di di cerita-cerita itu diceritakan bahwa orang yang Imam Auza'i, di cerita-cerita itu, di kitab-kitab fawaid itu diceritakan bahwa Imam Auza'i itu saking sedikitnya makan, itu dalam 1 bulan ke kamar mandi itu cuma 1 kali. Jadi makannya itu sangat sedikit, betapa sedikitnya makan. Bukan kok nggak punya makanan, tapi memang istihad agar kita ini selalu dalam mutahharoh, agar selalu suci. Fa'inal ladzi, karena sesungguhnya orang yuksiru yang memperbanyak siapa alladzi
al-akla pada makan, ya kau itu jatuh lahu baginya alati apa al-hadasu hadas kasiron yang banyak. Ya kan logikanya seperti itu. Orang yang banyak makan berarti banyak hadasnya. Makan berarti gampang kentut, gampang BAB, gampang BAK dan lainnya. Fatasuku maka akan sulit alaihi atasnya murid apa al-mudawamatu, apa melanggengkan alat toharoti atas suci. Jadi sulit ya, dalam mutahharah ini sulit, kelihatannya gampang. Kalau misal apa namanya, misal kita kena hadas terus wudu, hadas kena wudu, hadas terus wudu, itu kelihatannya kan gampang. Tapi nanti lama kelamaan setannya datang, habis kena hadas terus nanti aja lah wudunya, sucinya nanti aja. Biasanya seperti itu. Wa fi qillatil akli, dan itu wafikilatil akli, dan itu tetap di dalam sedikitnya makan. Aidan hali juga ma'unatun, adapun pertolongan atau menolong. Jadi ma'unatun ini dibaca rofa menjadi mubtada mu'akhor daripada khobar muqaddam fi qillatil akli. Apakah boleh mubtada diakhirkan? Ya boleh aja. Kalau di alfiyah itu wal aslu wal aslu fil ihbari antu akhara wa jawazu taqdima idla dororo, itu di alfiyahnya. Jadi kalau pembahasan apa takdimul khobar wa takhirul mubtada ini nanti ada namanya musawigot atau hal-hal yang memperbolehkan mubtada itu diakhirkan dan khobar didahulukan. Wa fi qillatil akli, dan itu di dalam itu tetap di dalam sedikitnya makan. Aidon hali juga maunatun, adapun menolong ala sahari atas melek itu apa ya, begadang. Wahwa adapun as-sahar itu min akadi wa dhaifil iradah, itu dari paling penting-pentingnya perkara-perkara menghadap kepada Allah. Jadi sahar atau saharul layali, itu begadang, itu kan waktu yang bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita sedikit makan, kita bisa melek, kita bisa ibadah kepada Allah di waktu-waktu tersebut, di tengah malam dan sepertiga malam itu. Waladhi, adapun perkara yang bagi yang seharusnya apa aladhi lil muridi, bagi seorang murid, Allah yakula, itu hendaknya tidak makan siapa murid illa an faqatin, kecuali dari butuh atau hajat. Jadi nggak makan kalau ada hajat. Makan ya nggak apa-apa, karena fitrahnya manusia di dunia ini kan ya makan kan. Tapi kalau nggak lapar, kalau nggak butuh, itu ya nggak usah makan. Walayanama, dan tidak tidur siapa murid illa an walabatin, kecuali yang ngantuk. Kalau nggak ngantuk ya nggak usah tidur, melek ibadah. Tapi meleknya jangan buat maksiat, meleknya buat ibadah. Walayatakallama, dan tidak berbicara siapa murid illa fi hajatin, kecuali dalam hajat. Nggak ngomong kalau ada hajat, nggak ada perlu ya nggak usah ngomong. Wala yukhalita, dan tidak mencampuri siapa murid ahadan pada seseorang minal khalqi, dari makhluk, illa in kanat, kecuali jikalau ada ada lahu itu bagi murid fi mukhalatatihi, di dalam campurnya murid faidatun, apa satu faedah. Jadi kalau kita ini jangan mencampuri, jangan bergaul dengan orang kecuali bergaulnya itu ada faedahnya. Kalau nggak ada faedahnya ya nggak usah dicampuri orang-orang nih. Jadi kalau ada faedahnya kita kumpuli, kita temani. Kalau nggak ada faedahnya tinggalkan saja, menyendiri saja. Waman adapun orang yang aksaru itu memperbanyak siapa man al-akla pada makan, kosa maka akan keras apa qalbuhu, hatinya man. Watakula, dan akan berat apa jawarihu, anggota badannya man, anil ibadah, dari ibadah. Ya, orang yang memperbanyak makan itu hatinya akan keras. Di samping hatinya keras, badannya juga akan berat untuk diajak untuk ibadah. Nanti kan orang yang banyakkan makan nanti biasanya itu diajak sholat itu berat, diajak buat belajar berat, dan lain sebagainya. Di sama hatinya keras juga badannya sulit untuk diajak ibadah. Wa kasratul akli, adapun memperbanyak makan, adapun banyaknya makan itu tad'u, itu narik atau memanggil apa kasratul akli ila kasratin naum, kepada banyak tidur, wal kalami, dan
banyak ngomong. Banyak makan berarti banyak tidur, banyak ngomong. Itu kan logikanya gitu. Karena badannya berat ya akhirnya tidur. Banyak makan akhirnya tidur. Wal murid itu adapun murid idza kasura itu ketika banyak apa naumuhu, tidurnya murid, wa kalamu dan omongannya murid, sorot maka akan jadi apa iradahnya murid, keinginannya murid, jadi itu suratan satu gambar. La hakikota, tidak ada hakikatnya itu mewujudlah kepada iradah. Jadi kalau seorang murid itu kok tidurnya banyak ngomong, banyak tidur, maka iradahnya atau keinginannya itu cuma akan jadi angan-angan saja, akan jadi kenyataan. Ya karena cuma tidur, nggak mau bergerak, nggak mau ibadah, nanti angan-angannya cuma jadi keinginannya cuma jadi angan-angan, nggak bisa terrealisasi. Wafil hadis, dan itu tetap dalam satu hadis, ma'mal abnu adam, adapun hadis ma'mal abnu adam ila akhiri. Ma'mala'a, tidaklah memenuhi siapa ibnu adam, anak Adam, wi'aan pada wadah, saron yang lebih buruk min batnihi, dari perutnya ibnu Adam. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi ini menganjurkan kita untuk jangan banyak makan, jangan menu-menuin perut, ya kan? Hasbuni Adam, adapun kecukupannya anak Adam itu luqaimatun, beberapa puluhan atau beberapa suapan, yukimna yang dapat menegakkan apa luqaimat, sulbahu pada punggungnya ibnu Adam. Fa'inkana, maka jikalau ada siapa ibnu Adam, itulah mahalata, itu tidak bisa atau tidak mampu siapa ibnu Adam, fasulusun maka itu adapun sepertiga itu lito'amihi, untuk makanannya ibnu Adam, wasulusun dan sepertiga lisarobihi, untuk minumnya anak Adam, wasulusun dan sepertiga linafasihi, itu untuk nafasnya Adam. Jadi dibagi ya. Nah perut ini enggak semuanya untuk makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Karena biasanya kita kan kalau makan sudah habis satu piring, biasanya masih lapar, itu kadang nambah lagi satu piring. Padahal itu kalau kita kasih air itu biasanya udah kenyang. Nanti kalau kita udah nambah harus pas minum air, nggak bisa ketelan airnya kan, biasanya kan gitu. Nah itu karena tempatnya udah penuh buat makanan semua, nggak bisa buat nafas, nggak bisa buat minum dan lain sebagainya. Faslun ayat faslun wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.